Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin al mukhlisin, amma ba'du. Baik, saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja' dan topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang hukum jizyah. Ya. Jizyah, jim, zai, ya dan ta marbutah. Jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu maknanya adalah harta yang dibayarkan oleh non-muslim dengan akad khusus sebagai kompensasi perlindungan terhadap mereka ketika mereka tinggal di negeri Islam. Ya, jadi bahasa mudahnya jizyah itu kayak pajak untuk non-muslim. Ya, pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, yakni ahlu zimmah, sebutannya begitu ya. Kalau dalam fikih Islam disebut ahlu zimmah. Pajak yang dibayarkan oleh ahlu zimmah yang diberikan kepada negara untuk ya sebagai kompensasi perlindungan terhadap mereka, dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya, dilindungi darahnya. Pokoknya mereka mendapatkan hak yang sama dengan warga negara muslim dari sisi citizenship-nya, kewarganegaraannya, ya sama dari sisi itu. Nah, bayarnya itu per tahun nantinya. Ya, bayarnya per tahun. Ini mirip dengan pajak, tapi jauh lebih ringan daripada konsepsi pajak yang saat ini diterapkan di negara-negara modern ya. Kalau pajak di negara-negara modern hari ini itu kan diberlakukan pada banyak hal. Sepeda motor ada pajaknya, mobil ada pajaknya, nanti jual rumah ada pajaknya, beli rumah ada pajak, dan luar biasa itu ya. Persentasenya itu besar sekali. Kalau misalnya beli tanah atau rumah nilainya mungkin sekitar 100 juta, ya mungkin nggak terlalu, ya besar juga, tapi nggak terlalu. Tapi kalau coba miliaran nilainya, baru terasa sekali itu. Rumah senilai 2 miliar itu pajaknya paling nggak, ya hampir 100 juta itu bisa jadi. Besar sekali. Ya, nanti pembelian barang mewah ada pajaknya. Kemudian gaji pegawai itu ada pajaknya, tergantung golongannya itu nanti ya. Gaji pegawai itu ada pajaknya. Honorarium itu juga ada pajaknya. Dipotong itu nanti ya. Gitu. Jadi ini jizyah berlipat-lipat ini ya. Konsepsi pajak dalam negara kayak begitu. Jadi termasuk juga bahkan kita ke warung makan ya, itu ada pajaknya. 10% gitu ya. Nah, ini sampai hari ini kenapa ya? Saya pribadi itu masih merasa gimana gitu ya. 10% makanan itu niatnya kan makan, bukan bayar pajak ke sana, tapi dipajaki juga. Tapi negara-negara yang menerapkan pajak memang berargumentasi ya dari mana sumber keuangan untuk membiayai negara kalau tidak ada pajak, gitu ya. Oke. Nah, kalau jizyah ini itu cukup hanya bayar pajak 1 tahun per kepala sudah. Itu pun nanti syaratnya ada syarat-syarat tertentu yang tidak semua non muslim dikasih jizyah itu nantinya. Ya gitu, bayarnya per tahun. Kenapa istilahnya pakai jizyah? Karena keterangan Mustafa Tibul Buho, karena makna jizyah itu dikatakan jizyah, memakai lafaz jizyah itu karena ajza'at 'anil qatli. Jadi mencukupi untuk tidak dilakukan tindakan pembunuhan terhadap orang kafir. Nah, itu makna kenapa disebut jizyah itu semacam itu. Jadi sekali lagi yang buat akad adalah pemerintah ya. Jadi bukan semua orang bisa menarik jizyah, tapi jizyah ini hanya bisa dilakukan oleh hakim atau naibul hakim atau wakilnya. Ya. Contoh kontrak jizyah itu misalnya disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib. Pemerintah nanti bisa membuat kontrak yang bunyinya begini:
aqrartukum bidaril Islam ghairil Hijaz atau adzintu fi iqamatikum bidaril Islam ala an tabdhulul jizyah wa tanqadu li hukmil Islam. Nah, gitu ya. Maknanya apa? Saya memperbolehkan kalian untuk tinggal di negeri Islam selain Hijaz. Ya, kenapa? Karena kalau di Hijaz tidak boleh ada non-muslim tinggal di sana. Saya memperbolehkan atau mengizinkan kalian untuk tinggal di negeri Islam selain Hijaz, ya. Atau saya mengizinkan kalian untuk tinggal di Darul Islam dengan syarat kalian membayar jizyah dan kalian tunduk dengan hukum Islam. Nah, ini contoh lafadz jizyah, akad jizyah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang-orang non-muslim. Apa hikmah dari jizyah itu? Hikmah jizyah itu paling tidak ada 3. Pertama adalah ma'unah untuk keuangan umat Islam. Ya, jadi memberi sumber, menjadi sumber keuangan bagi umat Islam. Karena nanti kan masuk sumber pemasukan negara. Nah, istilahnya ya masuk di inilah ya, dimasukkan sebagai salah satu sumber untuk APBN itu nantinya. Ya, jadi ma'unah bagi keuangan umat Islam. Yang kedua adalah ihanah untuk kekufuran. Nah, jadi ada unsur dakwahnya, bentuk penghinaan terhadap kekufuran. Jadi biar orang tahu bahwa kekufuran terhadap Allah, pengingkaran terhadap Allah itu di dunia saja sudah ditampakkan, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Yang ketiga adalah diharapkan mendorong non-Islam itu masuk Islam. Nah, jadi dengan kalau ingin tidak membayar jizyah, akhirnya mikir ya sudahlah, daripada bayar ini lebih baik masuk Islam. Nah, jadi ada unsur dakwahnya memang. Ya, jadi gitu. Nah, ini konsepsi jizyah ini termasuk fikih negara yang hari ini para pakar-pakar Muslim, terutama yang terjun di bidang politik ini, termasuk salah satu isu yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena bentuk negara hari ini kan tidak seperti yang ditulis di kitab-kitab fikih itu. Ya, sehingga gimana menerapkan hukum jizyah di negara yang misalnya seperti Indonesia yang merupakan kesepakatan berbagai elemen bangsa ini. Nah, gitu ya. Jadi itu tidak mungkin diterapkan itu. Nah, oleh karena itu memang ini termasuk hal baru ya, sama seperti barunya hukum GoPay, hukum UFO, hukum membunuh nyamuk dengan raket dan semisal. Itu kan nggak ada di zaman Nabi gitu ya. Itu hal-hal baru yang memang perlu fatwa baru, perlu takhrij masail baru, atau agak geser sini biar bisa ini. Ya. Perlu ijtihad baru gitu ya untuk memberikan fatwa-fatwa terkait dengan isu tersebut. Gitu ya, sehingga karena ayat jizyah itu nanti saya terangkan, sebutan lafadz jizyah itu disebutkan di Al-Qur'an. Tidak mungkin dihapus itu. Tidak mungkin dihapus. Lafadz jizyah itu disebutkan di Al-Quran, tidak mungkin dihapus. Hanya saja prakteknya, bagaimana penerapan ini, nah itu yang memang perlu penjelasan hukum berdasarkan kaidah-kaidah istinbat yang sahih, sehingga umat Islam itu tidak lepas dari akarnya, dari keyakinan dan akar hukumnya. Gitu ya. Oke. Dasar dari jizyah itu apa? Dasar utama dari jizyah itu adalah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 29. Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang hak, yakni orang-orang di kalangan ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah dari tangan mereka, sementara mereka dalam keadaan terhina. Nah, ini di Quran itu dinyatakan begitu. Jadi lafadz al-jizyatu itu disebutkan di Al-Quran. Ini qat'i thubut sudah. Ya, tidak mungkin diingkari, dan haram mengingkari lafadz jizyah atau konsepsi jizyah dalam Al-Quran ini. Gitu ya. Jadi dalam ayat ini diperintahkan memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang yang tidak beriman, sampai mereka membayar jizyah. Nah, kata an yadin yang makna harfiahnya dari tangan, itu maknanya adalah
ta'i'in ghaira mumtani'in. Jadi taat tidak menolak untuk membayar jizyah. Maksudnya begitu. Kalau kata wahum shaghirun itu makna harfiahnya adalah mereka dalam keadaan terhina. Nah, ini kata Syafi'i, tafsirnya adalah mereka menerima diterapkan hukum Islam atas mereka. Nah, itu makna wahum shaghirun semacam itu. Ya, jadi jizyah itu konsepnya memang orang yang non muslim tinggal di negara yang menerapkan hukum Islam di dalamnya dan mereka bisa menerima penerapan hukum tersebut. Jadi kalau ada orang muslim yang tinggal di negeri yang diterapkan hukum kufur, nah itu berarti wahum shaghirun itu ya. Orang muslim itu dalam keadaan shaghirun itu berarti. Ya, gitu. Itu muslim zimmi jadinya ya. Nah, itu. Muslim zimmi. Ya, posisinya begitu. Oke. Jadi itu dasar hukum utama terkait dengan jizyah. Termasuk juga dalam hadis Nabi, itu juga banyak riwayat yang menunjukkan Rasulullah menarik jizyah. Salah satunya adalah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada riwayat dari Amr bin Auf Al-Ansari yang menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah ke Bahrain untuk membawa jizyahnya. Nah, jadi kata-kata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ke Bahrain untuk mengambil jizyah itu menunjukkan berarti Rasulullah menarik jizyah. Berarti Rasulullah menerapkan ayat ini. Yang diutus adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ini adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat masih hidup itu sudah diberitahu, kamu pasti masuk surga. Ya. Itu Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Beliau terkenal dengan julukan Aminul Ummah. Jadi umat Islam yang paling bisa dipercaya. Sebutannya Aminul Ummah. Ini satu-satunya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang istrinya cuma satu. Jadi dari 10 sahabat Nabi yang masuk surga itu semuanya berpoligami. Ya. Satu-satunya yang tidak berpoligami adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Abu Bakar istrinya 4. Umar 4. Ya, Utsman juga demikian ya. Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ada lagi Abdurrahman bin Auf, lebih jelas lagi ya, istrinya 4. Semuanya itu berpoligami kecuali satu ini, Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Gitu ya. Nah, ini nggak usah ditarik-tarik, oh berarti yang setia cuma Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Boleh. Berpoligami tidak bermakna tidak setia. Ya. Tidak berpoligami tidak bermakna setia ya. Nah, itu pilihan rumah tangga masing-masing, gitu ya. Mayoritas berpoligami. Kalau menurut hukum demokrasi yang menang poligami kan begitu toh. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu dasar dari ayat tentang jizyah. Abu Suja kemudian mengatakan, memberikan penjelasan tentang syarat-syarat wajibnya jizyah. Wasyara'itu wujubil jizyah khamsu khisalin. Syarat-syarat wajibnya jizyah itu ada 5 perkara. Nah, jadi non muslim itu ditarik jizyah nggak dipukul rata semua ditarik, enggak, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau non muslim memenuhi 5 syarat ini baru wajib ditarik jizyah. Kalau nggak memenuhi satu saja gugur, maka tidak wajib ditarik jizyah. Jadi di negara yang menerapkan Islam itu, misalnya ada datanya tertulis misalnya ada 1 juta non muslim, itu enggak semuanya ditarik jizyah, tidak. Mungkin berapa persen saja. Kenapa? Harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak memenuhi tidak ditarik jizyah, gitu ya. Apa itu syarat-syaratnya? 1, al-bulugh, baligh. Maka kafir yang masih belum baligh tidak ditarik jizyah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud, diantaranya an Mu'adz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjahahu ilal Yaman amarahu an ya'khudha min kulli halimin yakni muhtaliman dinaran. Dari Mu'adz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke Yaman, beliau memerintahkan untuk mengambil 1 dinar dari setiap orang yang sudah dewasa. Jadi halim itu maknanya dewasa atau muhtalim.
Muhtalim itu makna bahasanya adalah orang yang sudah bermimpi basah, gitu kan? Nah, itu kinayah untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, sudah balik. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa jizyah hanya ditarik dari orang dewasa. Anak-anak tidak ditarik jizyah. Jadi orang tua itu tidak wajib membayarkan itu ya. Nah, ini ya kalau di apa itu namanya? Nah, ini jangan dibandingkan dengan BPJS misalnya, beda. BPJS itu anak kecil ini bayar semuanya, gitu ya. Kalau jizyah ini khusus hanya untuk yang dewasa saja. Jadi kalau misalnya satu keluarga terdiri dari 10 orang, ayah, ibu dan anaknya 8 misalnya. Tapi 8 anak masih belum balik semuanya. Yang cukup dihitung bayar jizyah itu cuma yang dewasa saja, yang anak-anak tidak ditarik. Ringan sekali, sangat ringan. Oke, jadi itu ya. Itu syarat yang pertama, balik. Kemudian syarat yang kedua adalah wal aqlu, berakal. Artinya berarti orang gila tidak wajib ditarik jizyah. Jadi nggak perlu ditarik jizyah. Tapi syaratnya di sini adalah gilanya gila total. Kalau gilanya temporal, tetap wajib membayar jizyah. Gila temporal itu misalnya gila 1 jam 2 jam setiap bulan. Nah, jadi ini tetap wajib, itu dihitung kayak orang sakit gitu aja. Ya, orang sakit kan tidak menghilangkan hukum toh. Taklifnya kan tetap ada itu. Orang sakit sehari 2 hari, sejam 2 jam itu kan masih mungkin itu. Sangat mungkin ada orang yang gila sejam 2 jam. Nah, kalau itu terjadi semacam itu, maka dia tetap wajib membayar jizyah. Termasuk juga misalnya dia itu gilanya sehari gila, sehari waras, sehari gila, sehari waras, gitu ya. Itu nanti yang warasnya itu nanti ditalfik, digabung maknanya, digabung jadi satu. Kalau sudah mencapai waktu 1 tahun, maka ditarik jizyah. Nah, gitu ya. Jadi itu penjelasan gila tidak ditarik jizyah itu semacam itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah wal hurriyah, merdeka. Ya, maka seorang budak tidak perlu ditarik jizyah. Dasarnya apa? Di antaranya misalnya riwayat dari dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Al-Baihaqi. Di sana ada lafaz la jizyata ala mamluk. Tidak ada jizyah bagi orang yang dimiliki, yakni budak maksudnya. Nah, ini mencakup semua jenis budak. Budak itu kan macam-macam ya, ada budak mudabbar, ada budak mukatab, ada budak mubaqad, ada budak ummul walad dan sebagainya. Jadi semua jenis budak tidak wajib membayar jizyah. Ya, termasuk juga tuannya, itu juga tidak perlu menanggung membayar jizyah. Jadi budaknya tidak, tuannya juga tidak. Kemudian yang keempat adalah wadzukuriyah, laki-laki. Nah, itu aja Pak ya. Jadi para istri itu tidak ditarik. Hanya laki-laki yang ditarik jizyah itu ternyata. Ya, gitu. Betapa ringannya kan? Ya, sangat ringan sekali. Kenapa wanita tidak wajib bayar jizyah? Itu diantaranya didasarkan pada riwayat Umar itu menulis surat pada para pemimpin ajnad. Beliau mengatakan an la tadribul jizyah 'alan nisa. Janganlah kalian menarik jizyah pada para wanita. Jadi wanita yang sudah bersuami atau para janda misalnya yang jadi single parent misalnya, itu tidak ditarik jizyah, dia hanya laki-laki saja. Gitu ya. Bagaimana dengan khunsa? Khunsa itu intersex ya, kelaminnya ganda. Khunsa juga tidak ditarik jizyah. Ya, kecuali jika setelah itu kemudian jelas jenis kelaminnya menjadi laki-laki, jelas laki-laki gitu ya. Selama dia masih samar, dia tidak ditarik jizyah. Begitu sudah jelas laki-laki, baru ditarik jizyah dan wajib mengqadha tahun-tahun yang tidak membayar dia. Nah, jadi harus dibayarkan itu. Ya, begitu. Oke. Jadi yang saya terangkan tadi semuanya ada dalil-dalil khusus dari sisi riwayat. Tetapi dari empat syarat tadi itu semuanya juga bisa diambil dari Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ya, kenapa? Karena ayat yang memerintahkan menarik jizyah itu kan diawali dengan perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman, begitu ya. Nah,
ahlul qital atau orang yang bisa perang itu adalah orang yang dewasa, orang yang berakal, orang yang merdeka, dan laki-laki. Nah, jadi ayat itu sekaligus menunjukkan 4 syarat dari wajibnya jizyah, karena jizyah itu hanya ditarik dari ahlul qital, orang yang diperangi tadi. Orang yang nggak ikut perang, dia tidak ditarik jizyah. Ya, gitu. Kemudian syarat yang kelima adalah wa an yakuna min ahlil kitab, termasuk ahli kitab. Nah, jadi kalau bukan ahli kitab, dia tidak ditarik jizyah. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa ahli kitab jadi syarat di sini? Karena ayatnya bilang begitu. Ya, minalladzina utul kitab, yakni orang-orang yang yang termasuk ahli kitab. Jadi gitu. Jadi Yahudi dan Nasrani itu ditarik jizyah berdasarkan ayat ini. Jadi bahkan ayat jizyah itu hukum asalnya memang menarik jizyah dari kalangan ahli kitab saja. Gitu ya. Termasuk juga kata Abu Syuja, au mimman lahu syubhatu kitab, atau orang yang memiliki syubhat kitab. Nah, yang memiliki syubhat kitab itu siapa? Nah, itu diterangkan di syarah kitab ini, yakni orang-orang Majusi. Orang Majusi itu punya syubhat kitab. Itu ditarik jizyah. Didasarkan pada riwayat Al-Bukhari, Umar itu sebenarnya tidak menarik jizyah dari orang Majusi. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwasanya Rasulullah itu menarik jizyah dari Majusi Hajar. Nah, itu ada dalam riwayat Al-Bukhari ya. Lafadznya begini, walam yakun Umar akhadzal jizyah minal majus hatta syahida Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhaha min majusi Hajar. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Majusi ditarik jizyah disamakan dengan ahlu kitab. Jadi mereka itu dianggap orang yang memiliki syubhatu kitab. Jadi agama-agama selain ini itu kalau dianggap memiliki syubhatu kitab itu juga ditarik jizyah. Nah, kata Al-Hisni, agama-agama yang jelas nggak punya kitab itu tidak ditarik jizyah. Misalnya penyembah matahari, penyembah bulan, gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau Majusi itu dianggap punya syubhatu kitab karena ya, mungkin punya kitab suci itu lah ya. Yang jadi penyebab. Ya, jadi itu. Oke.